bertemu kembali dalam episode Backstreet bagian yang kedua. Masih bersama saya, kreator Edi Parnos. Setelah memparkirkan sepeda motornya, Dewi lalu segera bergegas menuju ke pos jaga kembali. Sesuai arahan dari Adin Saputra, seorang security yang kebetulan saat itu sedang dinas jaga pagi. Dan setelah sampai di tempat pos jaga, Adin segera mempersilahkan duduk. "Silakan duduk, Mbak," kata Adin. Sesaat setelah melihat tamunya sudah duduk, lalu Adin pun menanyakan keperluan dan tujuannya. Adin pun melanjutkan pertanyaannya. "Maaf Mbak, namanya siapa ya?" kata Adin selanjutnya, sambil mengeluarkan buku tamu dan mulai membukanya guna membuat data laporan buku tamu. "Dewi Pak," jawab Dewi dengan spontan. Keperluannya mau melamar kerja ya Mbak?" kata Adin sambil mengisi buku tamu. Dan setelah selesai mengisi data tamu, lalu Adin pun kemudian kembali melanjutkan pertanyaannya. "Maaf Mbak, bisa lihat kelengkapan surat lamarannya?" kata Adin selanjutnya. Dan setelah menerima surat lamarannya, Adin pun segera membuka serta memeriksa kelengkapan syarat lamaran kerja yang diperlukannya. Lalu Adin pun kembali melanjutkan pertanyaannya. "Maaf Mbak, apa punya kenalan atau saudara yang bekerja di perusahaan ini Mbak?" kata Adin. "Tidak Pak," jawab Dewi. Lalu Adin menjelaskan syarat ketentuan penerimaan karyawan baru sesuai aturan manajemen perusahaan tersebut. Jadi begini Mbak, sesuai aturan manajemen perusahaan sini, bagi semua pelamar kerja bisa dipertimbangkan kalau ada orang dalam yang bersedia merekomendasikan dan bertanggung jawab atas kondisi kerja nantinya. Jadi, kalau Mbak tidak punya orang dalam, kemungkinan besar lamaran Mbak nantinya tidak diperhitungkan oleh bagian personalia. "Terus bagaimana ini Pak? Tolong bantu saya dong," jawab Dewi dengan nada memohon. "Gimana ya Mbak?" kata Adin. "Tolong dong Pak," jawab Dewi sekali lagi, nampak sangat memohon. Baiklah Mbak, kamu saya bantu. Tetapi seandainya kamu diterima bekerja di sini, saya harap bisa bekerja dengan baik, agar nantinya saya tidak kena marah," kata Adin. Iya deh Pak, saya janji," jawab Dewi berusaha meyakinkan. "Oke, kalau gitu nanti biar di surat lamaran Pak, biar aku kasih nomor NIK milik saya. Dan jika ada panggilan kerja, nantinya saya yang menghubungi Mbak. Gitu ya." Dan agar tidak salah paham, lalu Adin berkata, "Begini Mbak, karena biasanya surat panggilan kerja diberikan kepada orang yang merekomendasikan. Itulah mengapa tadi saya sampaikan seperti itu. Oh iya Mbak, kalau begitu saya minta nomor handphone yang bisa dihubungi." Dan setelah mencatat nomor handphone Dewi serta memasukkan ke dalam daftar kontak handphonenya, lalu Adin pun kembali bertanya,
Ini nomor WA Mbak, kata Adin. Iya Pak, bisa dua-duanya, panggilan biasa dan WA, jawab Dewi menjelaskan. Maaf Pak, bisa saya minta nomor handphone Bapak? Biar sewaktu-waktu saya juga bisa menanyakan kembali, kata Dewi. Dan setelah memberikan nomor handphonenya, lalu Adin mengobrol panjang lebar. Dan tak lupa Adin menanyakan beberapa hal tentang kepribadian data diri Dewi sebagai pertimbangan selanjutnya. Apakah nantinya Adin berani merekomendasikan atau tidak? Oke, kalau begitu untuk sementara surat lamaran ini saya terima. Besok kalau ada panggilan, nanti saya akan hubungi, kata Adin mengakhiri pembicaraannya. Kalau begitu saya mohon permisi dulu ya Pak, kata Dewi sambil beranjak dari tempat duduk dan segera melangkah menuju tempat sepeda motornya diparkirkan. Dan setelah mengenakan helm dan bal jaketnya, lalu dia perlahan mengendarai sepeda motornya. Dan sesampainya di pintu pos jaga, Dewi membunyikan klaksonnya sebagai tanda permisi sambil berkata, "Terima kasih ya Pak." Kemudian Adin pun membalas sambil melambaikan tangan dan sambil berkata, "Hati-hati ya Mbak." Demikian tadi akhir cerita episode Backstreet bagian yang kedua. Sampai ketemu pada episode Backstreet bagian yang ketiga. Cerita ini hanyalah karangan penulis belaka dan dibuat hanya untuk dinikmati sebagai hiburan semata. Apabila ada kesamaan nama dan peristiwa yang tidak disengaja oleh penulis mohon dimaafkan. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya agar lebih berkembangnya channel ini. Sampai bertemu kembali pada cerita selanjutnya. Salam dari saya, kreator Edi Partners.